Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang gerak lurus peraturan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi gerak lurus berubah peraturan. Nah, apa ciri-ciri dari gerak lurus berubah peraturan? Yang pertama, dari namanya kita sudah bisa menebak bahwa lintasannya lurus. Lintasannya lurus. Kemudian ciri yang kedua adalah kecepatan berubah-ubah. Kecepatan berubah. Nah, selanjutnya karena kecepatannya berubah, dia memiliki percepatan konstan. Nah, ini yang membedakan GLBB dengan GLP. Nah, kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Sebelum kita lanjut lebih jauh membahas rumus-rumus yang ada dalam GLBB, kita terlebih dahulu mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan percepatan. Percepatan atau diberi simbol A, satuannya adalah dalam satuan SI meter per second kuadrat. Nah, percepatan itu sendiri sebenarnya merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, jadi percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Contohnya seperti ini. Misalnya percepatan adalah 1 meter per detik kuadrat. Ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, 1 meter per second atau per detik. Ini artinya percepatan 1 meter per second kuadrat itu artinya kecepatannya berubah, bertambah 1 meter per second setiap detik. Itu pengertian dari percepatan. Bagaimana kalau misalnya 2 meter per second kuadrat? Artinya per detik per second itu kecepatannya bertambah secara teratur sebesar 2 meter per detik. Kalau contohnya seperti ini, 1 meter per second, itu artinya setiap detik bertambah 1 meter. Kalau misalnya pada detik pertama kecepatannya 1 meter per second, maka pada detik kedua dia sudah menjadi 2 meter per second. Pada detik ketiga dia sudah menjadi 3 meter per second. Nah, itu ada arti dari percepatan. Nah, apakah semua benda hanya mengalami percepatan? Tentu tidak. Ada saatnya percepatan itu, benda itu diperlambat. Nah, kalau misalnya bendanya diperlambat, maka A ini, percepatan ini bertanda negatif. Contohnya seperti apa? Misalnya kita naik kendaraan, pada saat kita melaju kencang, terus tiba-tiba di depan ada lampu merah, maka kita akan rem motor kita. Maka motor kita, kendaraan kita itu akan melambat. Nah, dalam fisika ketika sebuah benda melambat, nilai dari A, percepatannya itu adalah negatif. Setelah kita mengetahui ciri dan juga ciri dari GLBB dan juga makna dari percepatan, sekarang kita akan melihat persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang akan kita pergunakan pada gerak lurus berubah peraturan. Nah, ada 3 rumus. Rumus yang pertama yang akan sering kita gunakan itu adalah VT, V huruf kecil, VT sama dengan V0 ditambah A kali T, di mana VT ini merupakan kecepatan pada waktu T. Berarti kalau misalnya bendanya sudah bergerak selama 10 detik, maka VT-nya itu adalah kecepatan pada saat 10 detik. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. Jadi mesti perhatikan soal dengan baik-baik. Bisa saja kecepatan awalnya bernilai 0. Contohnya, misalnya kalau dalam kasus
balapan, misalnya MotoGP, ya kecepatan awalnya pasti 0. Kenapa? Karena posisi motor saat itu diam. Nah, kecepatan awalnya 0. Kemudian A itu adalah percepatan, kemudian T adalah waktu. Nah, persamaan kedua yang akan sering kita gunakan, dalam GLBB yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, di mana S ini adalah jarak. Nah, ada buku yang menuliskan di sini tuh S kurang S0 ya, sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Atau dia tidak menggunakan S tapi dia pakai X ya, X kurang X0. X itu menunjukkan posisi jarak akhir ya, X0 itu X posisi akhir, X0 posisi awal. Tapi untuk saat ini kita gunakan saja S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S ya. Jadi ini 3 persamaan yang akan sering kita pergunakan. VT sama dengan V0 tambah AT, S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, untuk lebih memahami tentang gerak lurus berubah beraturan, kita akan mengerjakan satu contoh soal. Sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 meter per detik per second menjadi 15 meter per second dalam jarak 40 meter. Jarak total yang ditempuh mobil sampai berhenti adalah titik-titik. Nah, kita lihat dulu dari soal ini, kita coba buat sketsanya ya. Ada 2 kondisi yang bisa kita lihat. Pertama, mobil tersebut ya bergerak dengan kelajuan 25 meter. Ya. Dari data soal ya, kita lihat dari data soal, dia dulu bergerak dengan kecepatan 25 meter per detik. Setelah dia bergerak sejauh 40 meter dengan perlambatan konstan, perlambatannya konstan ya, maka kecepatan mobil tersebut itu menjadi 15 meter per detik ya. Ini kita belum tahu berapa perlambatannya dari soal. Kemudian selanjutnya dia akan direm terus. Nah, ingat dikatakan perlambatannya konstan, artinya ketika dia dari kecepatan 15 meter per detik sampai nantinya dia berhenti ya. Di sini V-nya sudah sama dengan 0 ya. Ketika dia dari 15 meter per detik sampai berhenti, maka percepatannya atau perlambatannya ya, diminta dari soal, perlambatannya ini pasti sama ya. Perlambatan yang ada di sini dengan ada yang di sebelah sini ini pasti sama perlambatannya. Yang berbeda pasti adalah berapa jaraknya di sini ya. Jadi kita lihat ada 2 kondisi. Dari 25 meter per detik sampai 15 meter per detik menempuh jarak 40. Kemudian di sini dari 15 meter per detik sampai dengan kecepatannya 0 ya. Kita belum tahu berapa jarak yang ditempuh, tapi satu hal yang kita tahu bahwa perlambatannya pasti sama ya. Perlambatannya pasti sama karena dikatakan di soal diminta perlambatan konstan. Jadi ketika kita menemukan nilai perlambatan yang ada di bagian pertama, pasti kita juga akan menemukan perlambatan yang di sini karena dia sama ya. Oke. Nah, dari data yang ada, nah kita lihat. Nah, untuk menentukan nilai jarak, kita harus tahu berapa jarak total ya. Kita harus tahu berapa perlambatannya.
Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan besar perlambatan. Nah, kita lihat dulu sistem pertama atau ya bagian pertama ya dari kejadian yang kita analisis. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka saya bisa tuliskan untuk kondisi pertama dari soal kita, kecepatan awalnya itu adalah 25 meter per detik. Kemudian yang menjadi kecepatan akhirnya, kecepatan pada saat tertentu itu adalah 15 meter per detik. Kemudian jaraknya adalah 40 meter. Nah, dari data ini kita akan cari berapa besar percepatannya. Nah, Bapak sangat mengharapkan ketika kalian mengerjakan soal, kalian menuliskan apa yang diketahui. Karena itu akan sangat membantu untuk menentukan persamaan mana yang akan dipakai. Nah, ketika kita mau mencari nilai A, kita lihat ada diketahui V0, VT, dan S. Kita mencari nilai A. Kira-kira dari 3 persamaan ini, mana persamaan yang akan kita pakai sehingga kita bisa langsung menemukan nilai A, nilai percepatan atau perlambatan yang diminta dari soal. Kita lihat persamaan pertama ini ada nilai T yang diminta. Kita belum punya nilai T. Kemudian yang kedua juga ada nilai T. Kita belum punya nilai T. Ya. Kemudian yang ketiga, VT kita sudah punya, V0 juga sudah punya, nilai S juga sudah punya, nilai A yang belum. Berarti untuk mencari nilai A dengan apa yang diketahui seperti ini, kita gunakan persamaan yang ketiga. Maka kita bisa tuliskan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Ini 15 kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah 2 kali S, ya, 2 kali A kali S 40. Nah, kita langsung isi angka-angkanya. 15 itu dikuadrat hasilnya 225. Kemudian 25 kuadrat itu hasilnya 625 ditambah 80 A. Nah, sekarang kita selesaikan. Ya, ini kita kurangkan. 225 kurang 825 itu hasilnya adalah minus 400. Ya, ini dikurangkan. Nah, hasilnya adalah minus 400 sama dengan 80A. Maka A kita dapati ya minus 400 bagi 80 min 5 meter per second kuadrat. Nah, kenapa dapat tanda negatif? Karena mobil ini mengalami perlambatan. Ya, jadi seperti yang Bapak sudah sampaikan di awal, berarti kalau dia dapat perlambatan, maka dia akan bertanda negatif. Selanjutnya kita akan menghitung berapa jarak total yang ditempuh mobil sampai berhenti, atau dengan kata lain sampai kecepatannya menjadi 0. Nah, perhatikan dari sketsa soal yang ada. Di sini kita sudah tahu jarak 40 meter. Yang di bagian sini yang dari kecepatan 15 sampai 0, kita belum tahu berapa jaraknya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa saja menghitung dulu berapa jarak S di sini yang dari kecepatan 15 meter kemudian menjadi 0, kita bisa cari berapa jaraknya, baru nanti kita jumlah. Atau bisa saja kita langsung mencari ya berapa jarak total. Ya. Nah, untuk mencari jarak total, sekarang kita akan mencari jarak S-nya berapa. Ya, kita lihat kembali ke persamaan yang ada. Ya, persamaan 1 ada nilai T dibutuhkan. Nah, kita belum punya datanya. Kemudian persamaan 2 kita cari jarak S ada, V0-nya ada, A ada, tetapi nilai T-nya lagi tidak ada.
Berarti jangan pakai dulu persamaan ini. Kita lihat yang bagian ketiga. VT kuadrat ada, V0 kuadrat ada, 2 kali A kali S. Ya, nilai A nya sudah ada, S nya belum. Berarti untuk mencari S, jarak kita pakai persamaan nomor 3. Nah, kalau mau langsung menghitung nilai totalnya, maka lihat secara keseluruhan. Kalau mau satu kali kerja saja, ya, kalau mau satu kali kerja, maka lihat secara keseluruhan, ya. Kecepatannya di sini, kecepatan awalnya 25, kemudian kecepatan akhirnya adalah 0. Nilai A nya sudah ada, dapat -5. Berarti S totalnya ini secara langsung, ya. Kalau secara langsung, maka kita langsung pakai VT nya itu adalah 0, kemudian V0 nya adalah 25, kemudian nilai A sudah ada, A sama dengan min 5 meter per second kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini, ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Kita masukkan angkanya, kecepatan akhirnya itu 0, kecepatan awalnya itu adalah 25 kuadrat, ya. 25 kuadrat dan nilainya adalah 625 ditambah 2 kali A tadi nilainya min 5 kali S. Berarti dapat ini pindah min 625 sama dengan min 10 S. Ya, berarti S sama dengan minus bagi minus, ya, dapat 62,5 meter. Jadi kalau kita mau langsung bisa seperti ini, ya. Tapi kalau mau cari dulu yang satunya di sini yang dari 15 meter per detik sampai kecepatan akhirnya 0 bisa juga, ya. Kita gunakan cara yang sama, ya. Maka perhatikan yang diketahuinya berbeda, ya. Yang ini pasti berbeda. Kalau kita mau cari yang kedua, kita berarti lihat yang ini, ya. Bagian kedua dari kondisi sketsa soal kita. Maka V0 nya itu adalah 15 meter per second, kemudian V nya itu, VT nya adalah 0, ya. A nya adalah min 5 meter per second kuadrat. Ya, kita pakai juga rumus nomor 3. Maka kita dapat, saya langsung saja, VT kuadrat itu adalah 0 sama dengan V0 nya 15 di kuadrat itu dapat 225 ditambah 2 kali min 5 kali S. Maka kita akan dapat di sini bergeser minus 225 sama dengan minus 10 S. Maka S sama dengan 22,5 meter. Nah, ingat S ini 22,5 meter itu adalah jarak yang ditempuh dari kecepatan 15 meter per detik sampai dia berhenti atau kecepatannya 0. Sehingga jarak totalnya itu adalah 40, ya, di sini ditambah 22,5 itu hasilnya adalah 62,5 meter. Ya, jadi didapat seperti ini. Jadi kalian lihat, terserah mau pakai cara yang mana, apakah mau cari yang ini dulu baru nanti dijumlah, atau mau langsung setelah dapat nilai A langsung pakai yang ini. Sama saja, ya. Yang penting hasil akhirnya diketahui nantinya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan mengenai GLBB serta dengan satu contoh soal yang sudah kita bahas bersama. Semoga ini bisa membantu kalian di dalam memahami materi tentang gerak lurus berubah berat tunai.